saya Julinda Khairunisa Siregar dengan NIM 20129040 akan menyampaikan sebuah materi bahasa Indonesia, yaitu karya ilmiah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, dan juga struktur dari sebuah karangan ilmiah. Baiklah, yang pertama, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, yaitu dengan melakukan eksperimen dan observasi serta kajian pustaka. Adapun untuk membedakan antara karya ilmiah dengan karya tulis lainnya, berikut ini saya akan memaparkan beberapa ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah bersifat objektif. Karya ilmiah dikatakan bersifat objektif karena berisi fakta, tidak dibuat berdasarkan pada perasaan atau pendapat pribadi seseorang yang sifatnya subjektif. Yang kedua, karya ilmiah harus menggunakan kalimat yang efektif. Ini berguna untuk memudahkan pembaca mengerti dengan materi yang kita bahas. Yang ketiga, sebuah karya ilmiah harus memiliki kohesi, yang artinya karya ilmiah harus berkesinambungan antara bagian dan babnya. Yang keempat, sebuah karya ilmiah harus menggunakan bahasa yang baku. Ini juga memiliki tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami bahasa yang kita gunakan. Yang kelima, tidak ambigu. Artinya, karya ilmiah harus memiliki persamaan penafsiran antara makna yang ingin disampaikan oleh penulis dengan makna yang dipahami oleh pembaca. Yang keenam, sebuah karya ilmiah harus bersifat sistematis. Artinya, karya ilmiah harus sesuai dengan struktur dan sistem penulisannya. Ketujuh, sebuah karya ilmiah harus memuat daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar referensi yang digunakan penulis sebagai pertimbangan untuk bahan pembuatan makalahnya. Penggunaan daftar pustaka bertujuan untuk menghargai karya orang lain dan memudahkan pembaca untuk mencari tahu lebih dalam tentang materi yang kita bahas. Adapun jenis-jenis dari karya ilmiah yaitu artikel, makalah, skripsi, disertasi, tesis, dan kertas kerja. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu jenis dari karya ilmiah, yaitu makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang paling sering kita jumpai. Untuk membuat makalah yang baik dan benar, saya akan memberikan beberapa struktur dalam penulisan makalah. Adapun struktur dari makalah yaitu terbagi ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama, bagian awal. Pada bagian awal, terdapat halaman sampul, halaman judul, kata pengantar. Kata pengantar di sini berfungsi sebagai pengantar agar pembaca memiliki pandangan umum terhadap makalah yang sedang dibahas oleh penulis. Daftar isi. Daftar isi merupakan halaman yang memuat informasi tentang halaman yang dibutuhkan oleh penulis untuk mencari pembahasan dalam makalah. Yang kedua, bagian pembahasan. Pada bagian ini terdapat 3 bab besar, yaitu pertama, bab pendahuluan. Pada bab ini terdapat subbab. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang berisi tentang untuk apa, mengapa, dan apa yang membuat penulis membahas topik tersebut. Latar belakang harus ditulis dengan jelas dan mudah dimengerti. Selain itu, latar belakang juga harus memuat data dan fakta yang dapat mendukung. Kedua, rumusan masalah. Pada bagian ini, kamu bisa membuat 3 pertanyaan, yang nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kamu bahas dan kamu uraikan dalam bagian pembahasan. Ketiga, tujuan. Dalam tujuan ini, kamu dapat memberikan penjelasan singkat dan jelas manfaat dari pembuatan makalah tersebut. Yang kedua, bab pembahasan. Bagian ini berisi uraian pokok
dari permasalahan yang penulis bahas. Isi dari makalah yang akan kamu tulis harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari makalah. Isi dari makalah ini mencakup tentang landasan teori, uraian materi, serta solusi atau penyelesaian dari sebuah permasalahan. Ketiga, bagian bab penutup. Pada bagian ini, kamu dapat membuat kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan di sini merupakan ringkasan dari materi yang telah kamu paparkan pada bagian pembahasan. Kemudian ada saran. Saran di sini bertujuan kepada pembaca. Saran di sini merupakan harapan penulis kepada pembaca agar makalah yang telah dibahas ini bermanfaat dan dapat diterapkan oleh pembaca. Dan yang terakhir merupakan bagian akhir dari makalah, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar rujukan yang digunakan oleh penulis untuk membuat makalahnya. Daftar pustaka bisa dari buku, jurnal, maupun internet yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian materi yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila video ini sangat membantu, silahkan like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.